Muhammad Irhas berhasil dinobatkan menjadi Bujang Palembang tahun 2021. Bujang kelahiran 26 Juli 2001 ini adalah mahasiswa semester 5 Universitas Utara Malaysia, jurusan International Business Management. Sedangkan gadis Palembang 2021 saat ini diemban oleh Yolanda Hoirunisa Levina yang lahir di Palembang 16 September 2003. Gadis Ola ia biasa disapa. Saat ini tercatat sebagai mahasiswi semester 1 London School of Public Relations, jurusan Public Relations. Menjadi bujang dan gadis Palembang, ujung tombak pariwisata tidak hanya dituntut memiliki penampilan yang menarik, tetapi juga mampu berkomunikasi, berwawasan luas, dan beretika, serta menjunjung tinggi adat istiadat. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi bersama Bujang Gadis Palembang tahun 2021. Assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Kak, alhamdulillah. Kak Wima apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Teman-teman sehat semuanya ya kan? Alhamdulillah Sehat, sehat. Kak. Alhamdulillah tadi kita udah tes antigen, alhamdulillah semuanya negatif. Bener banget. Ya, Dan tapi kita juga udah vaksin kan ya? udah vaksin. Jadi kita bisa lepas masker. Iya. Jadi mumpung udaranya nih lagi Iya. baik nih, lagi enak nih. Bener Kak. Tapi semuanya sehat kan ya? Ya, Sehat, Kak. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa aja nih sekarang? Kesibukan sekarang sih kita lagi banyak proker BGP ya Kak. Jadi semuanya tuh udah berjalan kayak satu untuk program internal sama ada tugas-tugas juga sih dari Dinas Pariwisata. Ola dan juga Irhas ini pemirsa adalah bujang dan gadis Palembang tahun 2021 yang baru terpilih pada Bulan Bulan Juli. Juli. Jadi masih apa seger-segernya ini. Tapi ngomong-ngomong nih pasti banyak penasaran di masyarakat siapa yang tidak kenal dengan bujang gadis Palembang. Setiap ada pemilihan itu antusiasme masyarakat itu ingin tahu siapa sih yang menjadi pemenang tahun ini, begitu siapa sih yang tergabung dalam bujang gadis Palembang di tahun angkatan 2021 yang tahun ini tahun yang ke 34. 34. Bayangkan sudah begitu Lama. banyaknya ya yang sudah dilakukan oleh Bujang Gadis Palembang selama 34 tahun ini. Betul. Kita kenal lebih dalam Bujang Irhas. Sekarang aktivitasnya apa aja nih Irhas? Sekarang Irhas berkuliah di University Utara Malaysia. Di Malaysia? Iya betul banget Kak. Semester 5. Kebetulan ambil jurusan International Business Management. Jadi di Malaysia, terus kenapa kok akhirnya bisa balik ke sini? Karena situasi dan kondisi yang lagi COVID gini Mbak, jadi Ira sekarang cobain ikutan ajang kompetisi gitu sih Mbak. Karena kebetulan kuliahnya juga online kan, jadi ada waktu luang untuk ikut yang seperti ini. Jadi selama pandemi pulang ke Palembang, ternyata di tengah libur lah katakanlah Yes, gitu betul. ya, menyempatkan diri untuk ikut BGP dan alhamdulillah Terpilih menjadi sebagai Bujang Palembang. Gimana kalau nggak pandemi ya, dia nggak pulang dong Iya. kemarin. Kalau Ola, Ola baru saja diterima di salah satu universitas di Jakarta, itu London School of Public Relations, dan Ola mengambil jurusan Public Relations. ini cocok sekali sama Bujang dan Gadis Palembang. Tapi ngomong-ngomong kalian kenapa sih bisa ikut Bujang dan Gadis Palembang? Ini sejarahnya seperti apa? Apa karena memang sudah direncanakan dari lama begitu, atau karena memang sudah menerka-nerka kalau jadi Bujang Gadis Palembang kok enak begitu ya. Kemudian juga bisa menjadi memberikan sumbangsih tersendiri bagi Kota Palembang. Apa yang mendasari teman-teman bisa ikut BGP? Kalau Ira sendiri awalnya itu untuk gali potensi dulu kan. Jadi setelah ikut terus dari rangkaian penyisihan, semifinal, grand final sampai karantina juga kemarin, itu motivasinya jadi berubah. Jadi pengen ikut memajukan pariwisata di Kota Palembang.
siapa yang mendorong sih mau ikut BGP? Ikut aja lah, Irhas, ikut dong, ikut gitu. Kebetulan Irhas punya kakak yang dulu ikut BGP juga tahun 2008 sama 2011 kan. Iya, 2007 nggak sih? 2007, itu 2008 kakak ya? Iya. Aduh gimana ya? Maaf. 2007 ya? 2007. Diikuti kakak-kakak berikutnya. Iya, betul. Kalau Ola seperti apa? Kalau Ola pengalaman ikut BGP itu awal jujur minder Kak. Pertama kali tahu BGP itu mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMA. SMA. Ya, umur 15 sampai 16. Terus ngelihat BGP itu pasti yang ikut kayak anak-anak pinter, terus pengalaman organisasinya banyak. Jadi kayak dimulai dari kelas 3 ini kayak juga dukungan dari orang tua, kayak coba aja ikut di dunia pageant. Jadi kayak dari masa tes tertulis, wawancara, pra semifinal, semifinal sampai malam penganugerahan itu kayak jujur nggak nyangka sih Kak bisa sampai di titik itu. Tapi sebelumnya apakah memang teman-teman ketika ikut pertama sekali itu sudah mulai menargetkan, aduh ini aku harus jadi bujang dan gadisnya nih? Ada? Enggak. Kalau Heras juga nggak ada Awalnya target sih Kak. Ikut-ikut tuh kayak lebih pengen nambah pengalaman sama relasi sih Kak. Oh, jadi yang pertama sekali itu ikut-ikut aja. Iya. Masuk semifinal, aduh mudah-mudahan masuk final Iya. ya. Masuk final, aduh mudah-mudahan jadi juaranya ya. Betul. Tapi setelah kalian ikut tergabung di Bujang Gadis Palembang ini sudah 2 bulan ya, dari Juli ya, 2 bulan 3 bulan lah. Apa yang ternyata kalian rasakan setelah ikut menjadi salah satu duta pariwisata yang ada di Kota Palembang? Yang dirasain yang pastinya seru sih Kak. Bisa ketemu teman-teman yang baru, terus juga dapat pengalaman-pengalaman baru, serta nambah wawasan juga Kak tentang pariwisata. Di sini juga kita dituntut untuk belajar, terus belajar sampai kita tuh benar-benar paham lah sama Kota Palembang, biar bisa diperkenalkan juga untuk masyarakat luas nanti. Sempat menjadi beban nggak? Aduh iya ya, setelah menggunakan selempang kan tentunya kita yang dulu mau tidak mau gitu, kita sudah harus memperbaiki diri. Betul. Sempat menjadi beban ketika sudah berselempang. Irhas waktu pertama terpilih sempat sih Kak. Kalau gimana lah? Kalau beban tuh enggak sih Kak, tapi lebih jadi tantangan sih. Karena kayak kemana-mana itu bawa nama yayasan, bukan bawa diri sendiri lagi. Yang paling membedakan apa setelah menggunakan selempang ini, Bujang Gadis Palembang, apa yang membedakannya? Yang paling berbeda, yang paling dirasakan itu mungkin menjaga cara kita berinteraksi dengan orang banyak, harus jaga-jaga attitude, dan juga nggak bisa sembarangan untuk ngomong. Oh jadi memang gerak-geriknya sudah mulai dipantau. Iya, ya? udah pantau. Ini udah banyak dipantau karena memang kan yang dimaksudkan Bujang Gadis ini adalah menurut kita yang di luar sini adalah perlambang bahwa remaja putra dan putri yang ada di Kota Palembang ini dilambangkan oleh si Irhas dan masih Ola gitu. Tapi tentunya merasa cukup pantas kan ya? Pantas. Udah. Insya Allah. Tapi ngomong-ngomong, tantangan terbesar ketika sudah menjadi gadis dan bujang Palembang ini apa sih? Tantangan terbesar sih balik lagi kayak keomongan Ola tadi, untuk menjaga attitude kita di luar, terus juga gimana cara kita berpenampilan, dan banyak lagi sih Kak tantangannya. Dan mungkin bisa dilanjutin sama Tantangan terbesar itu menghadapi orang-orang di luar, menghadapi umum, cara kita berbicara itu harus tertata sih Kak. Kalau misalnya kita udah jadi duta pariwisata Kota Palembang, nggak bisa yang kayak sembarangan, berbicara harus tertata begitu. Oke. Ini juga yang menariknya harus digarisbawahi. Banyak yang mengatakan, aduh kalau pageant Bujang Gadis Palembang itu bermodalkan penampilan saja, asal tinggi, kemudian juga cantik dan juga ganteng, inilah menjadi modal utama, semuanya pasti bisa menang. Nah, apakah teman-teman bisa bisa merubah mindset orang di luar sana bahwa tidak hanya penampilan loh untuk menjadi Bujang Gadis dan Palembang, Bujang dan Gadis Palembang itu, tetapi juga punya wawasan dan juga attitude yang harus kita banggakan. Betul. Kalau Iris sih setuju banget Mbak. Jadi nggak bisa cuma penampilan aja. Jadi wawasan dan pengetahuan itu juga harus luas. Karena ke depan itu kita bukan performance saja yang dipentingkan, bakalan memperkenalkan melalui program-program kerja yang kita buat ya. Dan juga di duty-duty juga pasti bakalan bertemu orang-orang yang mungkin banyak bertanya tentang Palembang. Jadi itu juga harus digarisbawahi Kak, bahwa kesannya penampilan tuh bukan yang pertama. Jadi ada wawasan, pengetahuan, dan attitude juga. Sebenarnya yang paling penting itu adalah pertama attitude, cara kita sama orang. Jadi kayak
apa kita duty ke acara pemilihan, pasti kan yang dilihat pertama kali itu memang penampilan. Tetapi setelah dilihat penampilan, pasti dilihat cara kita bersosialisasi kepada orang. Jadi menurut saya kalau misalnya dinilai bahwa penampilan yang paling penting untuk acara Bujang Gadis Palembang itu salah besar. Jadi ada modal lain yang harus dibawa begitu. Ya, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda berikut bukan basa-basi, masih akan kembali. Kita lanjutkan lagi ya. Ini kalau berbicara mengenai Kota Palembang, salah satu tugas dari BGP ini adalah untuk mempromosikan pariwisata ya. Betul. Yang kita ketahui bersama, kalau ke Palembang itu yang tahunya adalah PKB, kemudian juga Jembatan Ampera, Sungai Musi, kulinernya pempek, kemudian juga modal dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masih banyak kan ya di luar sana yang objek-objek wisata ada potensial untuk dikembangkan, tapi belum dikenal, baik itu untuk masyarakat kita sendiri dan juga tentunya untuk masyarakat yang ada di luar sana begitu. Betul banget, Mbak. Jadi kemarin di semifinal rangkaian pemilihan juga itu kita sempat untuk disuruh eksplorasi pariwisata yang ada di Kota Palembang. Nah, kebetulan Ira sendiri dapat Kampung Sungai Lumpur, di mana Kampung Sungai Lumpur ini belum banyak diketahui orang, Mbak. Sungai Lumpur. Nah, ini menarik ya. Di mana ya ini, Irhas? Kampung Sungai Lumpur ini terletak di Jalan Abdul Azhari, Kelurahan 11 Ulu, Mbak. Nah, di situ sih yang bisa Iras lihat banyak rumah-rumah tua yang kalau misalkannya dieksplorasi lagi, dibenerin lagi, diperbagus lagi, ini bisa jadi potensi untuk wisata baru yang mungkin bisa dikenal orang lagi nanti di luar lebih banyak. Mengapa namanya Sungai Lumpur? Kampung Sungai Lumpur itu karena dia itu terletak di dekat Sungai Musi, Mbak. Jadi di pinggir itu kita bisa lihat pasang surut air laut itu, ada Sungai Lumpurnya gitu. Tapi sayangnya belum dikembangkan lagi. Nah, bisa jadi destinasi wisata juga. Betul. Ya. Apalagi kira-kira yang bisa diangkat lagi potensinya untuk bisa dikenalkan ke masyarakat di luar sana? Banyak dari orang, khususnya dari orang luar, mungkin kayak bukan dari Kota Palembang, yang terkenal itu Ampera dan pempek. Iya, pasti. Pasti itu. Tetapi sebenarnya ada salah satu tempat pariwisata yang menarik, itu adalah Monumen Silk Air. Jadi Monumen Silk Air itu tuh terletak di Taman Pemakaman Kebun Bunga. Nah, monumen itu bersejarah itu untuk memperingati jatuhnya pesawat Silk Air di Sungai Musi gitu. Itu di tahun 90-an. Justru itu sebenarnya mengandung sejarah juga ya, bisa juga menjadi salah satu destinasi wisata jika orang berkunjung ke sini. Nah, hal-hal yang menarik seperti ini yang belum dikenal oleh orang, ini tugasnya BGP nih untuk memperkenalkan. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk mengeksplor sesuatu wisata yang ada di Kota Palembang, itu teman-teman ini sebenarnya dari mana sih mendapatkan informasi yang akurat? Sebenarnya yang paling akurat biasanya Ola dapat informasi itu dari website, tetapi juga biasanya Ola juga banyak bertanya Kak sama orang-orang sekitar ini tempat apa sih awalnya. Kan Ola semenjak dari BGP ini banyak banget dapat wawasan tentang Kota Palembang khususnya. Jadi informasi yang paling akurat itu Ola dapat dari informasi dari seseorang gitu. Oke, kalau Irhas? Bener banget, kalau Iras sih setuju sama Ola ya, Mbak. Sumber pertama yang pastinya internet. Dan selain itu ya banyak ngobrol sama orang sih, Mbak. Di situ juga biasanya kita bakalan dapat banyak pengetahuan juga dari mereka gitu. Tapi kita juga alhamdulillah punya Mang Amin ya. Yes, ada That's right. role model. Ini informasi yang terakurat mengenai sejarah dan juga budaya. Betul. Tentunya alhamdulillah Mang Amin memberikan informasi yang seluas-luasnya. Betul banget, Mbak. Kalau berbicara mengenai teman-teman bekal katakanlah seperti yang dimiliki ketika menjadi seorang Bujang Gadis Palembang, tidak hanya wawasan tadi sudah dikatakan, bisa belajar dari mana saja, kemudian bisa membaca dari mana saja, bisa bertanya, tapi belajar kepribadian, kemudian juga berbicara untuk tidak gugup untuk menyapa orang lain, itu gimana? Kalau Iras pertama itu belajar dari keluarga dulu, Mbak. Yang pertama ibu yang selalu ngajarin Iras tuh tentang gimana cara berbicara depan orang, bagaimana cara berperilaku, terus juga dibantu sama kakak-kakak Iras yang kebetulan juga punya pengalaman di bidang itu. Kalau Iras seperti itu.
Kalau Ola sih balik ke diri sendiri sih Kak. Yang memotivasi diri Ola adalah itu Ola diri sendiri, diri Ola sendiri. Jadi sebenarnya kadang Ola suka minder ngelihat orang yang lebih pede, orang yang lebih pinter, tapi balik ke diri sendiri kayak Ola motivasi diri Ola kayak Ola pasti bisa, kalau orang lain bisa kenapa Ola enggak gitu. Nah, jadi memang kembali lagi motivasi diri itu Iya, ya yang betul. menjadi kata kuncinya. Teman-teman bisa lihat ya sekarang kan zaman media sosial. Arti media sosial untuk teman-teman itu seperti apa, baik personal maupun juga sebagai duta pariwisata yang ada di Kota Palembang. Untuk sosial media sendiri sih itu kalau dikaitkan dengan kita Bujang Gadis Palembang itu bakalan jadi platform yang bakalan berguna banget sih Mbak. Jadi wisata destinasi wisata itu bisa dipromosikan secara virtual, dikemas secara virtual. Jadi itu menarik banget dan bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi Mbak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi informasi-informasi bisa langsung disebar gitu Iya, ya. betul sekali. Tapi tujuannya adalah dengan konten-konten pariwisata yang bisa diterima oleh semuanya begitu. Iya, dipromosikan. Kalau untuk pribadi seperti apa Ola melihat hal ini? Kalau menurut Ola, peran sosial media itu sebagai identitas diri sih Kak. Karena nggak semua orang itu bisa lihat kita secara langsung. Jadi sebaik mungkin gunakanlah sosial media dengan bijak. Jadi orang melihat kita itu menilai kita itu dengan baik. Dan salah satu juga Bujang Gadis Palembang ini bisa memanfaatkan sosial media menjadi tempat mempromosikan wisata gitu. Nah ini juga kalau berbicara mengenai remaja, Bujang Gadis yang ada di Kota Palembang nih, tidak hanya di Kota Palembang tapi juga di semua daerah ya. Akhir-akhir ini kan banyak yang mengeluhkan katakanlah itu bahwa pariwisata budaya itu tidak menjadi sesuatu yang cukup menarik bagi remaja, tidak cukup menarik bagi generasi milenial lah kata-kata begitu. Ini juga PR tersendiri agar seperti apa sih generasi muda ini, generasi milenial bisa kembali mencintai budayanya, mencintai pariwisata. Seperti apa ya kira-kira harusnya? Kalau menurut Ola, karena remaja milenial zaman sekarang itu bukan kurang mencintai sih Kak, kurang mengenal. Jadinya disimpulkan bahwa mereka itu tidak tahu dan tidak mencintai budayanya sendiri. Tetapi salah satu motivasi Ola itu ingin membuat remaja zaman sekarang itu bisa tertarik dengan budaya dan pariwisata di Kota Palembang khususnya dengan cara mempromosikan di sosial media dengan sesuai dengan tren yang sekarang, mungkin kayak buat podcast atau buat fun fact gitu. Tapi kenapa dinilai kurang menarik? Apa karena dianggap tidak terlalu sesuai dengan perkembangan zaman, atau dianggap tidak terlalu tren begitu, atau dianggap justru lebih menarik jika kita berkunjung ke tempat lain? Kan kalau misalnya kita nih sedang pergi keluar lebih antusias untuk mempost sesuatu, lebih antusias untuk menjelaskan sesuatu, tapi justru ketika kita berada di rumah kita sendiri ya dianggap ya biasa saja begitu. Iya, mungkin itu juga salah satu faktornya Mbak, ada distraksi lain, tempat yang lebih menarik, makanya tempat sendiri pun kadang tidak terlalu dilihat. Jadi kembali lagi kita harus memperkenalkannya. Gimana cara memperkenalkannya ya dengan cara dikemas dengan lebih menarik agar yang menonton juga ikut tertarik gitu. Jadi jangan sampai rumput tetangga lebih hijau. Iya. Padahal ternyata setelah dilihat rumputnya plastik. Terima kasih ya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, Bukan Basa-Basi masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Bujang Gadis Palembang tahun 2021, Bujang Irhas dan Gadis Ola. Ya, kalau berbicara mengenai masa jabatan 1 tahun ke depan begitu, apa saja sih langkah-langkah ke depan yang nantinya sudah kalian persiapkan untuk mengisi masa jabatan ini? Langkah-langkah ke depan yang pastinya kita dituntut untuk bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan juga Yayasan Bujang Gadis Palembang itu dalam bentuk program-program kerja sih Mbak. Jadi ada beberapa program kerja yang sudah kita rencanakan dan sudah kita rancang itu selama 1 tahun ke depan. Itu mungkin yang bisa kita persiapkan untuk saat ini. Apa istimewanya kira-kira untuk tahun ini? Istimewa tahun ini kami karena di masa pandemi seperti ini Kak, kami membuat salah satu program kerja yaitu video ajakan
untuk mematuhi protokol kesehatan yang berjudul BGP Patuh yang ditayangkan itu di Instagram BGP. Setelah itu, selain itu apa lagi ke depan yang akan mengisi? Masih panjang sekali ya, kira-kira 10 bulan ke depan ya, masih program kerja, kemudian juga sesuatu yang segar dan baru itu ditunggu dari BGP tahun ini, apa lagi? Untuk program sendiri kita ada macam-macam, ada yang di bidang olahraga juga. Nah, salah satunya itu kita pengen ada kerjasama antara pageant-pageant yang lain juga. Jadi ada kompetisi gitu, seperti bermain futsal dan bermain bulu tangkis. Itu salah satunya. Selain membuat program kerja baru seperti BGP Sport, itu namanya Kak, ada juga program kerja tahunan dari BGP, yaitu donor darah, yang bertujuan untuk menyemarakkan kepada masyarakat luar bahwa penting sekali untuk mendonorkan darah bagi yang membutuhkan. Oke. Nah, kira-kira ya kalau teman-teman nih memberikan masukan bagi pemirsa di rumah ataupun juga remaja-remaja putra lain yang ingin sekali ikut memberikan sumbangsih bagi Kota Palembang, kemudian juga kalau bisa nih ikut tergabung dalam pageant-pageant sehingga bisa lebih mudah begitu katakanlah memberikan kontribusi. Apa yang membuat mereka termotivasi untuk tidak ragu gitu, untuk tidak membuang rasa tidak percaya dirinya, agar mereka tuh meyakinkan mereka bahwa semuanya tuh berkesempatan yang sama untuk menjadi punya dan gadis Palembang. Kalau untuk Ola sendiri, motivasinya itu tidak banyak sih Kak, lebih ke meminimalisir drama dan terus berkarya, begitu. Kalau Irhas, kalau pesan-pesannya buat teman-teman sih ya, jangan takut, jangan malu, pokoknya coba aja karena kita tidak tahu ke depan tuh bakalan apa yang terjadi. Jadi persiapkan juga, jadi jangan cuma modal berani aja, tapi juga harus ada bekalnya Mbak. Jadi gitu sih. Ada nggak pengalaman lucu begitu, pengalaman yang mungkin saya mungkin ini selama ini orang tidak tahu bahwa menjadi seorang BGP ini harus seperti ini begitu. Pengalamannya sih yang menurut Iras lucu ya Mbak. Jadi sebelumnya ini baru pertama kali Iras ikut yang seperti ini. Jadi di luar itu setiap identitas kami yang mengatasnamakan BGP itu orang tuh jadi pada excited gitu Mbak. Jadi orang tuh ikut seneng, ikut happy gitu. Bertanya-tanya kayak, kamu BGP ya? Kayak anak bujang gadis Palembang ya, yang seperti itu. Yang menurut Iras ini suatu pengalaman yang baru dan lucu sih, cukup lucu sih Mbak. Ada pengalaman lucu ketika lucu ataupun aneh dan menarik untuk diceritakan ketika mengikuti pemilihan, Ola? Ketika mengikuti pemilihan, kalau Ola sendiri sih karena temen dari luar itu suka menilai, kamu nggak pernah bisa kalau diajak kumpul, sibuk BGP, padahal sebenarnya itu Ola lagi fokus sih Kak. Jadi kayak temen-temen tuh jadi pada kayak menilai Ola tuh kayak sok sibuk gitu, padahal kan bisa meluangkan waktu dikit aja. Tapi kan Ola bilang kayak, aku harus fokus ke sini, nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi kayak temen-temen kayak suka bahasa itu kayak menertawakan gitu. Di tengah pandemi tapi teman-teman masih tetap menjalankan tugas ya untuk menyambut tamu dan juga untuk mempromosikan pariwisata. Nah, tantangannya nih menjadi seorang duta pariwisata di tengah pandemi ini bagaimana? Tantangannya ya sebenarnya banyak, beberapa proker itu yang harus menerapkan protokol kesehatan yang seperti itu, dan banyak juga rundown dan jadwal kita itu yang berbentrokan sama itu Mbak. Jadi ya itu sih tantangannya, banyak jadwal-jadwal yang berubah karena ketidakpastian di sini. Program kerjanya banyak diundur karena juga kan lagi masa PPKM Kak. Jadi banyak mundur-mundur terus program kerjanya. Jadi kayak selalu mengubah rundown acara hampir setiap minggu mungkin. Karena menyesuaikan dengan PPKM. Iya. Betul. Tapi untuk pribadi, apa kira-kira? Kalau Iras sekarang di semester 5. Iras sih pengen lulus dengan nilai yang sangat-sangat memuaskan sih Mbak. Jadi diusahakan itu bisa jadi yang first class. Gitu sih. Kalau Ola sendiri lebih pengen banyak belajar khususnya di dunia public speaking, karena mungkin di dunia pageant ini Ola akan terus berkembang Kak, bukan hanya di BGP, mungkin mengikuti PPS atau setelahnya dunia pageant yang lain. Jadi kayak pengen fokus untuk belajar public speaking gitu. Oke, teman-teman, apa nih kira-kira closing statement yang akan teman-teman berikan kepada masyarakat yang saat ini menyaksikan kita pemirsa TVRI Sumatera Selatan?
pesan mungkin untuk mencintai pariwisata yang ada di Kota Palembang atau bahkan untuk menjadi lebih baik, diri yang lebih baik dari masing-masing versi. Silahkan. Kalau buat Irhas, pesannya buat pemuda-pemudi Indonesia, terus bekerja secara aktif, kooperatif, kreatif, dan ikut memajukan pariwisata sih teman-teman. Itu doang. Ola? Kalau dari Ola, selain bekerja dengan kreatif, inovatif, dan aktif tentunya, jadilah diri sendiri. Be yourself. Kayak kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Betul, kalau bukan sekarang kapan lagi ya? Iya. Bukan kita siapa lagi? Ya, pemirsa, senior kami di Bujang Gadis Palembang pernah mengatakan bahwa Bujang Gadis Palembang tidak akan memberikan Anda uang, tetapi Bujang Gadis Palembang memberikan Anda kesempatan. Terima kasih untuk Bujang Gadis Palembang. Terima kasih, Terima kasih, Kak Mbak. Wiba. Sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dalam Bujang Gadis Palembang versi bukan basa-basi. Terima kasih ya. Terima Terima kasih, Kak Wiba. Sukses ya, Adin. Bujang Irhas dan juga Gadis Ola. Ya, pemirsa, demikian bukan basa-basi hari ini. Akhirnya saya Wima Yasrikam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima Terima kasih. kasih, Kak Wiba. Makasih. terima kasih, Kak. Makasih,